Fenomena prostitusi telah memasuki era digital, terutama melalui aplikasi chatting dan media sosial yang disalahgunakan untuk praktek open BO. Aplikasi-aplikasi seperti micet yang semestinya digunakan sebagai sarana komunikasi, sayangnya kini menjadi sarang para pelaku prostitusi. Apa itu open BO? Open BO artinya open booking online. Praktik semacam ini sangat membahayakan pengguna karena mereka dapat terperangkap dalam jaringan prostitusi atau bahkan menjadi korban tuduhan yang tidak benar. Bukan hanya aplikasi kencan online seperti Tinder, Omegle, Badoo, Twitter, dan Telegram, semua platform tersebut menjadi tempat berkembangnya praktik open BO. Ironisnya, aplikasi-aplikasi ini seharusnya hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dan mencari teman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui daftar aplikasi Open BO 2023 yang masih beredar di internet. Di video kali ini, saya akan memberikan ulasan lengkap mengenai daftar aplikasi Open BO yang perlu diwaspadai, sehingga kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya yang terkait dengan praktik prostitusi online dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Yang pertama ada aplikasi WeMatch. Adalah aplikasi sosial yang dikembangkan oleh weblog dating apps. Aplikasi kencan online ini memungkinkan para pengguna untuk bisa bertemu dengan orang-orang baru dari mana saja. Aplikasi satu ini bisa digunakan untuk melakukan obrolan video dengan orang-orang baru di sekitar kamu dengan mudah. Kamu cukup sukai atau bagikan orang lain untuk melakukan obrolan video dalam sekejap. Kamu tidak perlu khawatir ketika bertemu dengan pengguna lain yang berasal dari luar negeri. Pasalnya, aplikasi ini memiliki fitur terjemahan langsung dari obrolan video. Yang kedua ada aplikasi Line. Fitur ini mencari teman di sekitar sehingga kamu bisa berkenalan dengan orang asing lebih mudah. Untuk membuat para pelaku lebih mudah menjaring pelanggan yang berminat. Kamu juga bisa membuat status dan membagikan berbagai konten khusus yang privat melalui aplikasi ini. Aplikasi yang berikutnya ada Omegle atau Omegle TV. Adalah aplikasi video chatting yang cukup berguna. Kamu bisa bertemu dengan orang asing secara acak dari seluruh dunia, cari teman sekaligus mengasah kemampuan berbahasa asing. Sayangnya, Omegle sering disalahgunakan jadi aplikasi open BO karena kamu benar-benar bisa melakukan apapun di depan kamera ketika video call dengan stranger, termasuk aksi-aksi dewasa yang tidak senonoh. Dan gak jarang ada orang yang langsung menawarkan jasanya begitu saja saking bebasnya. Makanya gak heran kalau Omegle juga jadi salah satu aplikasi VCS online yang sangat digemari. Aplikasi berikutnya ada Just Talk. Adalah aplikasi obrolan video, suara, dan grup gratis berkualitas tinggi yang hampir mirip dengan layanan video konferensi lainnya. Aplikasi ini bisa digunakan secara gratis atau tanpa perlu berlangganan. Di dalam aplikasi ini, para pengguna bisa melakukan panggilan video hingga 16 orang pada waktu yang bersamaan. Semua peserta bisa mengirim teks ke grup, gambar, dan juga video. Jika tidak ingin kehilangan momen, menariknya aktivitas panggilan suara grup di aplikasi ini bisa direkam dan disimpan saat live. Pengguna bisa menambahkan doodle, berbagi foto, dan mengirimkan stiker. Berikutnya ada aplikasi Nego Live. Adalah aplikasi hiburan sosial online yang memungkinkan kamu untuk menonton video langsung dan mencari teman dari seluruh dunia. Kamu dapat berkomunikasi dengan orang asing kapanpun, dimanapun, bahkan secara pribadi. Banyak host berbakat dari negara-negara berbeda yang ada di Nego Live dengan menyediakan ribuan konten menarik setiap harinya.
Tak hanya jadi penikmat, karena kamu juga bisa menjadi kreator konten itu sendiri. Namun, Niku Live juga adalah salah satu aplikasi live parah yang barbar karena banyak digunakan untuk mencari siaran bebas tanpa banner. Para pengguna pun bisa berbagi foto dan video pendek dalam seketika. Berikutnya ada aplikasi Telegram. Adalah sebuah aplikasi chatting terpopuler yang sebenarnya penggunaannya mirip dengan WhatsApp, Line, dan lain-lain. Meskipun begitu, terdapat beberapa kelebihan aplikasi Telegram yang nggak dimiliki oleh aplikasi lain. Aplikasi ini menggunakan basis cloud sehingga pengiriman pesan bisa lebih cepat. Sehingga Telegram juga terbilang ringan dan nggak makan banyak memori di HP. Meski dilabeli sebagai chatting aplikasi, nyatanya Telegram punya segudang fitur yang gak hanya berfokus untuk mengirim pesan instan. Fitur Telegram unik dan keren banget, mulai dari secret chat, channel, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada aplikasi Parami. Adalah sebuah platform yang menawarkan fitur online video chat dengan orang asing. Kamu bisa mencari teman baru dan siapa tahu dapat pasangan baru. Masalahnya, fitur ini sangat rawan disalahgunakan sama oknum-oknum yang ingin menawarkan jasa mereka. Apalagi kita benar-benar bisa langsung chatting on cam sama cewek-cewek cantik dari banyak negara di seluruh dunia. Makanya nggak heran kalau aplikasi ini laku banget dan sudah diunduh lebih dari 10 juta kali. Hati-hati ya, aplikasi ini khusus untuk kamu yang sudah 17 tahun ke atas. Aplikasi berikutnya ada Miko Go Live Streaming, merupakan aplikasi live streaming terbaru yang belakangan tengah populer di kalangan pengguna smartphone. Hal itu bisa dilihat dari jumlah unduhannya yang mencapai 50 juta lebih di Google Play Store. Selain itu, pengembangnya pun sama seperti Kitty Live, yakni Miko World. Dengan aplikasi ini, kamu bisa melakukan aktivitas seru seperti live host, live battle, live chat video, live audio, dan sebagainya. Di deretan yang selanjutnya ada Hola Live Random Video Chat. Merupakan aplikasi yang digunakan lebih dari 30 juta pengguna dari 190 negara di seluruh dunia. Kamu bisa menemukan berbagai orang baru dengan budaya berbeda. Di aplikasi ini, kamu bisa mempelajari bahasa dari orang yang terhubung secara acak. Menariknya, aplikasi ini secara spesifik memungkinkan pengguna melakukan obrolan video. Beberapa pengguna menyukainya karena aplikasi terbilang simpel dengan tujuan yang to the point. Selain itu, sistemnya yang menghubungkan secara random juga menjadi hiburan tersendiri. Di deretan yang selanjutnya ada aplikasi WeChat. Merupakan aplikasi chatting yang cukup terkenal. Sebelum WA muncul, WeChat lebih banyak digunakan orang, terutama pengguna di Indonesia buat berkirim pesan. Lewat WeChat, kamu bisa ngobrol bersama teman maupun orang baru yang kamu kenal. Kamu dapat mengobrol dengan cara mengirim pesan teks, suara, maupun real time dengan memanfaatkan fitur video call. Sayangnya, aplikasi ini banyak digunakan untuk OpenBO. Pengguna aplikasi tersebut memanfaatkan WeChat untuk menjajakan dirinya secara maya. Makanya makin kesini ketenaran WeChat sebagai aplikasi ngobrol terbaik pun redup seiring dengan maraknya praktik prostitusi online itu. Aplikasi yang berikutnya ada CupiChat. Meski nggak setenar WeChat, aplikasi CupiChat juga sering dimanfaatkan oleh pengguna buat OpenBO. Banyak pengguna baik remaja maupun dewasa yang tinggal di berbagai wilayah memanfaatkan CupiChat untuk menambah jaringan kencan. Aplikasi ini berkonsep dating apps seperti Bumble dan Tinder sehingga tak ayal jika ada saja yang menggunakan CupiChat buat hal-hal negatif, salah satunya OpenBO. Menurut informasi yang beredar, para pengguna CupiChat nggak real. Mereka terkadang memalsukan identitas demi mempromosikan dirinya secara aman dan nyaman.
Selain itu, ada juga yang sengaja berbohong guna menjebak pacarnya berselingkuh di Cupichat ini. Aplikasi yang berikutnya ada micet. Popularitas micet sebagai aplikasi BO PSK 2023 memang tidak diragukan lagi. Bahkan aplikasi ini sudah diunduh oleh lebih dari 50 juta pengguna di seluruh dunia. Aplikasi rancangan micet PTA Limited ini memiliki game Message in Battle yang memungkinkan kamu mengirim pesan anonim pada orang asing lewat botol yang seolah diapungkan di laut. Micet juga terkenal dengan fitur pohon pesan. Kamu bisa menggantungkan pesan di pohon pesan sambil berharap ada yang mengambil pesan tersebut dan berkenalan denganmu. Sayangnya, pada versi resmi, fitur-fitur ini memiliki batas penggunaan sehingga tidak heran jika banyak pengguna yang mencari micet mode APK dengan fitur Unlimited Battle. Aplikasi yang berikutnya ada Twitter. Nah, kalau yang ini agak beda dari aplikasi lainnya, karena aplikasi ini sama sekali bukan dating apps atau sejenisnya. Kamu cukup familiar sih sama aplikasi sosial media ini. Saking populernya, jumlah downloadnya sudah lebih dari 1 miliar. Ya, bukan rahasia kalau sejumlah oknum nggak bertanggung jawab sudah menyalahgunakan Twitter menjadi ranah Open BO. Mereka menggunakan akun alter yang nggak menunjukkan identitas asli mereka agar bisa Open BO dengan aman. Melalui akun alter, mereka yang Open BO bisa bebas melakukan aktivitas 18 tahun plus seperti cari teman kencan, friend with benefit, one night stand, VCS, dan PS. Bahkan sampai jual beli gambar serta video panas yang eksklusif. Buat mencari akun alter di Twitter pun cukup mudah. Banyak akun tersebut yang berkeliaran dengan bebas tanpa kena banned dari Twitter, seperti jasa. Lainnya yang bisa kamu temukan di sini adalah jasa sewa pacar. Bahkan ada juga akun khusus 18+ yang mempermudah akses pengguna yang mau mencari akun dewasa untuk Open BO. Buat yang belum cukup umur, hati-hati banget sama berbagai macam modus penipuan di Twitter ini guys. Seram. Aplikasi yang berikutnya ada Badoo. Adalah sebuah layanan jejaring sosial berbasis biro jodoh multibahasa yang berbasis di Soho, London, Inggris. Platform satu ini beroperasi di 180 negara termasuk Indonesia. Aplikasi yang menggunakan sistem lokasi sehingga kamu menemukan orang-orang yang berada di sekitar. Antar muka yang sederhana membuatnya cukup dinikmati banyak pengguna. Kamu bisa langsung memilih pengguna mana yang menarik perhatianmu. Cukup dengan swipe ke kanan atau ke kiri, kamu bisa melakukan obrolan seru lewat chat, bertukar foto, bahkan panggilan video. Namun, aplikasi Badoo ternyata juga tak lepas dari potensi penyalahgunaan karena bisa dijadikan media untuk melakukan Open BO. Terlebih, aplikasi ini punya fitur yang memungkinkan pengguna melakukan ghosting. Di deretan link berikutnya ada aplikasi Meme Live. Adalah aplikasi streaming yang memungkinkan kamu untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalin pertemanan baru secara global. Kamu juga bisa menonton live streaming dari streamer berbakat hiburan kapan saja dan di mana saja. Di sela-sela nonton live streaming, kamu bisa memainkan game online yang interaktif langsung dalam satu aplikasi. Kamu juga bisa mengirim pesan dan hangout tanpa batas dengan keluarga, teman, bahkan orang lain secara acak setiap hari selama 24 jam. Di aplikasi ini ada fitur panggilan audio dan video grup gratis. Fitur inilah yang biasanya disalahgunakan untuk open booking oleh oknum-oknum yang memanfaatkan fungsi tersebut. Aplikasi yang berikutnya ada Tinder. Aplikasi ini memiliki fitur untuk mencocokkan pengguna atau match dan mencari orang sekitar. Dalam aplikasi Tinder, kamu cukup geser ke kanan untuk menyukai dan otomatis mengirim permintaan pertemanan. Kamu juga bisa geser ke kiri jika tidak tertarik dengan calon pasangan.
Selain terkenal sebagai aplikasi cari jodoh, Tinder juga ternyata sering dimanfaatkan oleh pelaku prostitusi online untuk menggait para lelaki hidung belang. Aplikasi yang berikutnya ada ShayHi. Sama seperti aplikasi di atas yang tadi saya sebutkan, ShayHi juga sebenarnya merupakan aplikasi chatting yang cukup populer. Tapi aplikasi ini disalahgunakan untuk open BO oleh para oknum. Aplikasi ini bisa mendeteksi keberadaan pengguna di sekitar dan kamu bisa memulai panggilan video setelah menemukan mereka dengan peta dalam aplikasi ini. Karena hadirnya fitur-fitur ini, alih-alih menjadi aplikasi untuk mencari teman, ShayHi justru dimanfaatkan sebagai aplikasi kencan booking oleh banyak orang. Berikutnya ada aplikasi Bitalk. Adalah aplikasi cari teman di sekitar yang menawarkan banyak fitur menarik untuk berkomunikasi dengan pengguna lain, termasuk pengguna yang berada di dekatmu. Selain mendeteksi keberadaan pengguna di sekitar dengan tingkat akurasi hampir 90%, kamu juga bisa mengirim pesan teks, suara, bahkan video kepada teman kamu. Karena mudah digunakan, tak heran jika banyak kasus prostitusi online yang dilakukan lewat Bitalk. Apalagi aplikasi ini punya moto mencari jodoh dan teman kencan. Yang berikutnya ada aplikasi Tantan. Aplikasi ini menggunakan sistem swipe dan match dan memungkinkan dua pengguna untuk memulai percakapan ketika keduanya menyukai satu sama lain. Menariknya, kamu juga bisa membuat status di profilmu seperti pada aplikasi media sosial. Nantinya kamu juga bisa melihat jumlah pengguna yang like profilmu. Selain itu, kamu juga bisa memilih hobi dan niat yang disukai untuk ditampilkan di profil. Dengan begitu, kamu bisa bertemu dengan teman baru yang hobi sejenis di aplikasi Tantan ini. Berikutnya ada aplikasi Kenalan. Adalah salah satu aplikasi BO yang cukup banyak digunakan belakang ini nih. Konsepnya mirip dengan Tantan, yakni mengetahui profil dan bio orang lain. Cukup hanya gulirkan pilihan teman yang ingin kamu cari, lalu tekan suka jika kamu tertarik dan ingin ngobrol bareng dengan orang tersebut. Meskipun aplikasi ini terbilang masih baru, namun Kenalan sudah memiliki pengguna yang cukup banyak. Jadi kamu bisa mudah mencari pengguna lain sesuai dengan kriteria kamu. Aplikasi berikutnya ada Tigo. Merupakan aplikasi untuk melakukan obrolan video secara langsung dengan teman. Sayangnya, aplikasi ini sering disalahgunakan untuk open BO. Padahal fungsinya lebih ditujukan untuk panggilan video dan mengirim pesan. Aplikasi yang dikembangkan Tigo Live Team ini telah di-download 1 juta orang lebih. Rating di Play Store untuk aplikasi ini memang tidak terlalu bagus, yakni 3,7,5. Dalam keterangannya, aplikasi video call satu ini hanya boleh digunakan pengguna 17 tahun ke atas. Beberapa pengguna mengeluhkan harga paket VIP aplikasi ini terlalu mahal. Meski begitu, review terhadap aplikasi ini cukup baik untuk berkenalan dengan orang baru atau menjalin relasi dengan lawan jenis. Aplikasi yang berikutnya ada Lemo. Adalah aplikasi sosial media yang mengusung konsep live video live chat, yang mana dalam satu roomnya bisa memuat hingga 9 orang sekaligus. Yang disayangkan, Lemo sering disalahgunakan untuk membuka layanan open BO. Apalagi Lemo memiliki fitur Find Nearby yang sangat mirip seperti Line. Lewat fitur ini, pengguna bisa menemukan pengguna lain hingga radius 2 km. Selain itu, Lemo juga beberapa kali digunakan sebagai aplikasi VCS oleh oknum tak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, saya sarankan kamu lebih berhati-hati jika hendak menggunakan aplikasi ini. Di urutan berikutnya ada Omi Dating APK.
adalah aplikasi kencan yang bisa kamu download melalui Google Play Store. Sebagai jejaring sosial, aplikasi asal Singapura ini dirancang untuk memudahkan generasi muda mencari pasangan atau sekedar teman baru dengan aman. Demi keamanan, OmiChat APK ini memiliki sistem verifikasi berbasis Artificial Intelligence atau AI. Pengguna AI ini diterapkan saat pengguna diminta mengunggah swafoto selfie asli yang diverifikasi oleh tim modernisasi. Hal ini pun bisa mengeliminasi kemunculan berbagai akun palsu dan spam. Aplikasi yang berikutnya ada Chamet. Adalah aplikasi chat dan video call yang gratis dan mudah digunakan. Itu sebabnya aplikasi tersebut sering disalahgunakan untuk open BO oleh oknum tak bertanggung jawab. Nantinya pengguna bisa dipertemukan dengan orang-orang baru secara acak, mirip seperti fitur People Nearby pada Line. Hal ini tentu saja memudahkan pengguna untuk melakukan pertemuan jarak dekat dan transaksi gelap. Aplikasi yang berikutnya ada Nonolive. Merupakan aplikasi live show yang menyajikan konten cukup inovatif, real time, dan melibatkan pengguna. Kamu juga diberi keleluasaan untuk mengatur konten ke dalam beberapa suasana, misalnya dengan tema traveling dan lainnya. Semua fitur bisa diakses 7x24 jam. Wow, mantap. Nah, bagi para pengguna premium atau VIP, kamu bisa melakukan video call hingga 6 orang kapan saja dan di mana saja secara online real time interaction, sehingga interaksinya bisa jadi lebih privat dan kemungkinan untuk membuat janji pertemuan jarak dekat bisa terjadi. Aplikasi yang berikutnya ada Prilive. Meski tergolong baru, Prilive yang dirilis oleh pengembang Richard Tian pada 2021 lalu itu ternyata cukup bisa diandalkan. Pasalnya, fungsi aplikasi ini tak ubahnya sebagai media sosial seperti Instagram atau TikTok. Walaupun kata live dalam nama sebuah aplikasi selalu identik dengan fitur live streaming, secara garis besar fungsi utama Prilive adalah untuk memudahkan penggunanya berkomunikasi dengan siapapun. Sehingga kamu pun dapat melakukan sejumlah aktivitas seperti memasang foto profil, chatting dengan pengguna lain, hingga melakukan video call. Jadi peluang untuk bertemu dengan teman kencan melalui aplikasi ini juga terbuka lebar. Aplikasi yang berikutnya ada Woolive. Merupakan aplikasi live streaming besutan Star Racing Limited yang memungkinkan pengguna untuk bisa menjadi host ataupun penonton. Kamu juga bisa mendapatkan teman-teman baru dengan interaksi yang dapat dilakukan dalam aplikasi ini. Aplikasi barbar yang sebenarnya masih cukup baru ini berhasil membuat sambutan hangat dari para pengguna. Aplikasi yang mirip dengan Moonlive APK ini buktinya sudah mengantongi 500.000 lebih pengguna. Namun aplikasi satu ini masih belum sepenuhnya bisa menghilangkan konten negatif yang beredar. Pasalnya, dari sekian banyak konten yang ada, konten dewasalah yang paling laris dan banyak ditonton di aplikasi ini. Sebenarnya platform ini berisikan berbagai konten video yang membuatmu bisa menonton deretan host cantik. Aplikasi ini satu-satunya dimanfaatkan oleh orang untuk berkreasi melalui video-video live show. Aplikasi yang berikutnya ada Mangolive. Mangolive APK sebenarnya adalah aplikasi siaran langsung dengan ribuan host dari seluruh dunia. Dengan bergabung di sini, kamu juga bisa menjadi live streamer dan meraih popularitas. Koleksi video yang ada di aplikasi ini beragam, mulai dari video lucu, video bakat-bakat unik, hingga video dewasa. Tak heran aplikasi ini sering disalahgunakan untuk open BO.
Untuk menikmati semua fitur seperti membuka room-room tertentu, kamu membutuhkan status VIP yang bisa diperoleh dengan top up dalam nominal tertentu. Aplikasi ini sempat menjadi sorotan karena dihapus dan diblokir oleh pemerintah pada Februari 2021 kemarin. Gegarannya, konten di aplikasi ini dinilai terlalu vulgar. Sekarang aplikasinya sudah kembali tersedia di Google Play Store dan bisa kamu unduh lagi. Aplikasi yang berikutnya ada KBN TV. Adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk bisa menonton TV dengan cara streaming. Aplikasi ini cocok digunakan pada semua jenis perangkat Android. Kamu bisa menonton banyak channel lokal dan internasional secara gratis dengan aplikasi KBN TV ini. Antarmuka aplikasi ini pun bersahabat untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakannya. Dan menariknya lagi, aplikasi ini juga menyediakan konten live barbar untuk para pengguna versi premium. Konten ini tentunya hanya boleh diakses oleh mereka yang setidaknya berusia 18 tahun ke atas. Lanjut di aplikasi yang berikutnya ada Scout. Aplikasi live barbar selanjutnya ini bernama Scout, besutan Scout ING. Aplikasi yang satu ini pada dasarnya seperti aplikasi jodoh Tinder, namun bisa juga dipakai live untuk seru-seruan. Dengan aplikasi ini, kamu bisa menemukan teman yang berada di sekitar kamu atau bahkan dari seluruh dunia sekalipun. Cocok banget buat yang jomblo, guys. Para pengguna pun bisa masuk ke dalam room secara langsung serta membuat room sendiri untuk mengobrol atau berkenalan dengan pengguna aplikasi lainnya. Aplikasi yang berikutnya ada Burung Biru atau biasa disingkat Burbir. Adalah nama lain dari media sosial Twitter yang disematkan oleh banyak warganet. Sesuai namanya, julukan ini merujuk pada logo platform Twitter yang menggunakan gambar siluet berpola burung dengan warna biru muda. Burung Biru menjadi aplikasi media sosial yang sangat populer dan banyak digunakan. Aplikasi yang sebenarnya berbasis teks ini juga ternyata bisa menjadi transaksi untuk prostitusi online. Aplikasi yang berikutnya ada Top G88. Adalah platform streaming yang bisa membantumu berinteraksi dan menjangkau semua orang yang melakukan live di seluruh area. Aplikasi yang hanya tersedia dan bisa diunduh melalui situs resminya ini menyediakan banyak host cantik. Semua orang termasuk kamu bisa terhubung langsung dan mengobrol dengan para host melalui aplikasi ini. Platform ini pun sering digunakan oleh para pria dewasa untuk mencari hiburan, bahkan interaksi yang berlanjut di luar aplikasi. Secara terbuka, platform ini mengaku bahwa mereka memang tidak membatasi konten dewasa sehingga termasuk ke dalam kategori aplikasi barbar. Pengguna dapat menjangkau semua siaran langsung atau live barbar dari berbagai negara. Itulah daftar aplikasi yang disalahgunakan sebagai aplikasi OpenBO. Mungkin kamu sudah cukup familiar dengan beberapa di antaranya atau bahkan sering menggunakannya untuk kebutuhan yang berbeda. Aplikasi-aplikasi tadi memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi atau live streaming, bukan untuk OpenBO. Sayangnya, fitur tertentu yang ada di dalam aplikasi ini sering disalahgunakan banyak orang. Kamu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di atas, tapi tetap hati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar hukum. Kiranya cukup sekian dulu video sharing aplikasi-aplikasi yang banyak disalahkan untuk OpenBO tahun 2020-2003 ini. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.